Hi everyone, I'm here in Indonesia right now. I'm in quarantine. This is my second days, and in this video I'll tell you gimana perjalanan aku dari Malaysia ke Indonesia, because this is my first time during pandemic. Aku nggak pernah international flight during pandemic. Nah, buat teman-teman yang di Malaysia yang kemarin sempat nanya-nanya gimana proseduralnya, gimana ribet nggak, makannya gimana, stay hotelnya gimana, this video will answer everything. I hope you guys will enjoy this video. Alright, aku bakal ceritain sama kalian preparation aku seperti apa. Jadi karena aku itu tinggalnya di Penang, bukan di Kuala Lumpur, dan flight aku itu dari Kuala Lumpur, jadi aku diantar dari Penang ke Kuala Lumpur, which is jam 4 pagi ya, karena flight aku itu juga siang kan. Sebelum itu kalian harus urus yang namanya surat permit seperti ini dari Balai Polis. Macam makcik ni kan, makcik tinggal dekat Bayan Baru, so pergi je lah dekat Balai Polis Bayan Baru, lepas tu bagi je ni, jadi ada dua, satu surat pengantar dari company, yang kedua ada namanya MITE, tapi semua itu juga bakal di provide sama company kita. Nah, jadi buat teman-teman aku nih yang in my last company before, mau balik ke Indonesia, mau pada tanya-tanya suratnya dari mana Ti, ya udah, ini bakal dari kantor, ini juga dari kantor, sorry, yang ada barcode seperti ini juga dari kantor, jadi don't worry. Habis itu jangan lupa copy jadi dua, jadi yang surat dari company satu, yang MITE nya yang surat MITE dari company 2, yang dari MITE juga 2, sama jangan lupa flight ticket kalian itu penting banget, copy juga 2. Habis itu kalian ke Balai Polis dan kalian bakal dapetin formulir seperti ini. Formulir ini harus kalian isi, yang mana itu menunjukkan alamat kalian, nomor telepon di Malaysia, terus jenis kendaraannya apa, terus permohonan kalian itu tujuannya apa untuk ke Kuala Lumpur. Jadi di sini aku ngomong balik ke negara asal. Habis itu mereka bakal stamp cap resmi Ketua Polis Balai Bayan Baru Pulau Pinang, terus ada cap dari mereka. Intinya tinggal bawa dua kopi semuanya, MITE dan surat dari company, sama flight ticket. And then that's it. Jam 4 pagi aku berangkat dari Penang ke Kuala Lumpur International Airport. Alhamdulillah di jalan gak ada masalah. Roadblock tuh sebenarnya ada, tapi pada saat itu kondisinya adalah hujan lebat. Jadi aku itu ya udah, polisinya pada minggir semua, pada di dalam semua, karena hujan itu deras banget dan angin juga ya. Jadi ketika aku jam-jamnya aku itu memang lagi mereka juga lagi nggak pay attention at that situation. Habis itu ketika aku sampai di KLIA, aku ngikutin queue check-in. Check-in normal seperti biasa, seperti check-in pada umumnya. Nah, ini queue pas check-in, jangan lupa prepare tes COVID kalian nih. Jadi aku saranin sama kalian, let's say nih kayak aku itu ke Indonesia flight untuk tanggal 27, dan aku udah call di hari Senin klinik di dekat rumah aku, maksudnya di dekat rumah yang di Penang. Ini klinik di daerah Bayan Baru, di daerah Bayan Baru. Kalau yang mau tahu kliniknya apa, boleh call aku. Harga itu beda-beda ya setiap klinik. Jadi kalau misalnya kalian mau pulang ke Indonesia, kalau kalian mau yang lebih murah, kalian tinggal telepon berbagai macam klinik di Malaysia, tapi range harganya nggak akan lebih dari
under 300 ringgit, karena aku pernah di salah satu hospital itu sampai 300 ringgit buat tes covid doang, tapi ini nggak sampai 300, ini under 200 ringgit. Habis itu swab test, colok hidungnya, dan hasilnya itu 1 hari sebelum keberangkatan aku. Jadi di sini aku receive report 26 Mei. Aku tes itu di tanggal 25, which is pokoknya intinya tes covid ini berlaku 72 jam sebelum keberangkatan. Sampainya di queue di bandara seperti biasa, aku liatin ini hasil tes covid, aku liatin flight tiket, proses normal seperti biasa, imigrasi lancar. Sesampai di Indonesia, nah this is the unique story. Pas aku arrive di Jakarta itu seperti orang lagi ujian PNS. No, it's not. Jadi itu kalian harus ngisi yang namanya surat seperti ini. Ini adalah hasil pemeriksaan kesehatan. Ini dihandle sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, yang menandatangani juga adalah seorang dokter. Surat ini berguna untuk menentukan kalian itu bakal karantina di mana juga, dan kalian itu validity PCR-nya udah valid atau belum. Jadi ketika kalian setelah mengisi ini, ada satu station di mana kalian nunjukin flight ticket kalian lagi, terus sama tes PCR yang dari negara asal, terus sama surat ini. Jadi karena statusnya aku PMI apa ya, pekerja migran Indonesia, jadi mereka menyarankan aku untuk di Wisma Atlet. Jadi pada saat aku arrive di airport itu kondisinya ramai. It's crowded because of not only from Malaysia, I mean like the flights not only from Malaysia but also from China at that time, and then from Dubai at that time. So we have like a lot of people there. I think it's around 1,000 people there, except petugas bandara ya, tapi maksudnya passenger tuh mungkin 1000-an, karena kan satu pesawat itu yang aku aja kayaknya 300-an gitu loh. It's almost 1000. Queue-nya itu panjang banget. Sebelumnya teman-teman juga pada bilangin kalau yang di hotel itu bisa di booking di bandara. Makanya aku nggak booking dari awal. Nah, aku nyaranin teman-teman semua yang mau pulang, kalau memang kalian udah mau karantin di hotel, mendingan booking dari awal. At least kalian tidak menunggu queue lebih lama seperti aku. Kalau misalnya kalian belum ngebooking dari awal, untuk nunggu queue keluar itu aja. Jadi gini, ketika kalian sampai di Soekarno-Hatta, kalian ngambil bagasi. Setelah itu ada pintu keluar. Nah, untuk agentnya sendiri itu posisinya ada di luarnya sebelum kalian benar-benar keluar dari bandara. Nah, itulah posisi si agent. Jadi untuk keluar dari pintu ini di sana ada TNI dan kepolisian yang bakal make sure kalau di queue tempat booking hotel itu udah nggak ada orang lagi, maksudnya udah nggak ramai lagi. Jadi kalian harus nunggu di dalam, dan itu prosesnya juga aku makan waktu 1,5 jam, karena pada saat itu juga banyak orang yang mungkin belum booking ya, sama seperti aku. After that, 1,5 jam kemudian aku baru ke station tempat booking hotel aku karantin ini. Prosesnya sebenarnya juga nggak lama ya, tapi queue-nya lumayan, karena kan pertama social distancing, dan
Kebetulan saat itu petugasnya juga satu, jadi ada 1,5 jam sih aku berdiri di luar situ gitu. Nah maksud aku mending kalian itu udah booking dari awal hotel-hotel yang sudah ditunjuk untuk karantin, jadi nanti orang-orang tersebut bakal dipanggil nih. Jadi di gate pertama ini misalnya let's say kalian Holiday Inn, who will be quarantine in Holiday Inn, terus ya udah kalian follow itu dan keluar dari bandara. It's that seat gitu loh. Kalau kayak aku bakal order dulu. Terus kalau untuk range harga itu memang start from 5 jutaan. Jadi kalau buat kalian yang mau pilih hotel, kalian udah prepare 2.000 ringgit lah ya. Jadi kalau yang mau resign, mungkin 1.000 ringgit untuk biaya perjalanan kalian dari Penang ke sampai Jakarta untuk flight tiket dan sewa bus, atau kalian ada flight lagi dari Penang ke KL gitu kan. Terus 3.000 ringgit totally kalau kalian bayar sendiri by yourself gitu. Kalau kayak aku kan flight ticket untungnya dibayarin sama office, thanks to office, it's because of end contract, it's your responsibility to take me back to Indonesia. And then setelah sampai di hotel, jadi kawasan hotel aku ini di Mangga 2. Sampai hotel semua barang-barang aku dan termasuk aku di sanitizer sama mereka, semprot biasa. Terus check in seperti biasa, registrasi di sana. Pembayaran bisa dilakukan via transfer atau kalian yang punya debit atau kartu kredit. Jadi don't worry kalau misalnya kalian nggak sempat change ringgit to IDR. Yang jelas pihak-pihak hotel bakal provide everything for you. Setelah registrasi semuanya, kalian bakal di swab untuk pertama kali. Jadi swab pertama kali setelah Indonesia itu bukan di airport tapi di hotel. Nah sampai sekarang aku juga belum nanya sih hasilnya seperti apa, but I believe it will be negatif karena aku merasa aku sehat-sehat aja. Tapi sebelum kita keluar nih dari karantin ini, the last day before end, kita bakal ada 1 kali PCR lagi. Jadi harga itu sudah include dengan makan 3 kali sehari, breakfast, lunch, dinner, terus PCR 2 kali di saat first time sama last day kita. Habis itu sama laundry itu dikasih. Jadi this is my second days kan. So yesterday aku udah kasih laundry aku, dan hari ini mereka udah ngebalikin laundry aku sesuai dengan yang aku kasih gitu. It's nice. Aku happy selama di sini. Tapi satu hal yang aku ceritain, selama di dalam hotel ini karena nggak bisa dapat udara luar dan kalian harus ada di aircon terus, dampaknya adalah kulit aku kering banget sekarang sampai ngelupas guys. Terus kerjaan aku ya ngasih kulit ini, ngasih Vaseline lagi, ngasih bio oil lagi supaya dia tetap lembab. Walaupun aku matiin, aku yang pengap gitu karena kan kondisinya no circulation gitu kan. Ya kalian bisa tahu lah gimana hotel kan yang sirkulasi udaranya untuk dapetin udara luar tidak bisa kan gitu, it's not available. Jadi ya selama kalian karantin, kalian juga harus pikirin bawa Vaseline atau bio oil atau apapun lah yang bikin kulit kalian tetap lembab, karena ini kondisinya kering banget kan because aircon kan. Kerjaan aku, kadang aku buka YouTube buat exercise, kadang aku yang lari-lari sendiri atau exercise sendiri karena memang nggak enak banget guys kan. Kalau misalnya kita 5 hari, jangankan 5 hari, ini aku baru 2 hari aja di dalam AC, itu benar-benar gak enak banget buat di badan.
So I hope this video will help you guys. Everything will be okay. Perjalanan emang buat kalian yang biasa, yang memang caring of social distancing, caring sama health gitu kan, mungkin agak sedikit shock pas sampai di Indonesia, but yeah, it's Indonesia, it's people, bukan hanya di Indonesia aja, di Malaysia juga banyak kok yang nakal, cuman ya gitu ya, balik lagi, behavior orang tidak sama dengan behavior kita. Kalau kita patuh dengan peraturan, tetap selalu jaga peraturan kesehatan. Jadi ini menu malam hari, ada sate ayam, terus ada ini nasi goreng ya, udah dibungkus kayak gini. Nah, semua diplastikin. Terus menu yang bakal ada besok hari itu udah ditaruh di sini tuh kayak gini. Besok tuh apa aja tuh, nah, breakfastnya apa ya, beginilah ya selama karantin. Jadi karena di hotel mereka kasihnya karbonya kebanyakan, jadi di pagi hari itu aku dapat kayak gini nih, aku dapat bubur. Aku cuman makan segini, dan di siang hari aku merasa kenyang banget kan, dan aku nggak mau makan karbo lagi. Alhasil aku request ke resepsionis kalau aku dikasih buah aja, dan mereka ngasih buah. Ini tadinya penuh, papayanya udah habis sama aku. Kasih buah jeruk juga. Jadi kalian nggak usah ragu kalau selama karantina kalian bakal dapat makanan 4 sehat, ada vitamin, sayuran, protein. Ini kayak gini nih, aku dapat telur di pagi hari. Karbonya apalagi, karbonya benar-benar 3 kali sehari. Kalian tahu nih kayak gini, ada 1 bungkus nasi lagi nih, bubur ayamnya aja banyak banget kan. So don't worry, kalian nggak bakal kelaparan selama karantin. Last aku bakal share ini kamar aku, sorry for the messy. Ini tuh aku dapat pisang, itu makanan aku udah numpuk karena nggak habis, karena porsinya memang banyak guys. You know, karbonya lebih gede daripada yang aku konsumsi biasa. Ini ada meja, aircon ya, seperti inilah. Ini toilet. I hope this video will help you guys yang mau pulang balik ke Indo, yang mau resign, and stay safe untuk semua yang ada di Malaysia, especially all of your my friend in TPMY. I'll see you guys, bye bye.